Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada. Dari Bukit Sion kami kembali menyapa kita semua. Kiranya di pagi ini Bapak Ibu, saudara-saudara semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Mari sebelum kita beraktivitas di hari ini, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan di pagi ini. Sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja hari Senin tanggal 29 Januari 2024, dipilih dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 17 sampai ayat 26. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan terus mengasihi dan menyertai hidup kami. Dan syukur kepadamu di saat ini, kami kembali diberikan kesempatan untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, berikan kami hikmat ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini kami dapat memahaminya. Roh Kudus yang akan menolong kami, sehingga kami dapat dimampukan untuk memahaminya dan melakukannya dalam perjalanan kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 17 sampai ayat 26. Firman Tuhan. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka.
lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Amin. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 17 sampai ayat 26 diberi satu tema perenungan, biarlah orang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kebanyakan dari kita mungkin sering mengumbar semua kehebatan dan keberhasilan masing-masing. Bisa saja itu bertujuan agar kita dipuji atau diakui orang lain. Kita mungkin bangga mereguk segala puja-puji itu. Bahkan mungkin terbuai dan melayang dibuatnya. Berbeda dengan Rasul Paulus, ketika berkunjung ke Yerusalem, dia memang menceritakan kepada mereka tentang keberhasilannya memberitakan Injil. Namun, dia tidak mengumbar apa saja yang sudah dilakukannya, sehingga Injil diterima. Sebaliknya, dia dengan rendah hati menceritakan secara terperinci tentang karya Tuhan melalui pelayanannya. Hasilnya, mereka yang menerima Injil memuji dan memuliakan Allah. Sayangnya, tidak hanya kabar baik yang didengar oleh orang-orang Yahudi tentang Rasul Paulus. Mereka juga mendengar kabar bahwa Rasul Paulus juga mengajar orang-orang yang tidak tinggal di Yerusalem. Dan ketika Rasul Paulus berkunjung ke Yerusalem, para penatua menasihati Rasul Paulus untuk melakukan pentahiran. Pentahiran ini bertujuan untuk membuktikan bahwa Rasul Paulus tidak menentang adat istiadat mereka. Rasul Paulus pun bersedia untuk melakukan hal itu meskipun ia tidak melakukan kesalahan tentang yang membuat ia tidak tahir. Namun perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa itu dilakukannya bukan supaya nama baiknya dibersihkan, akan tetapi dia melakukan itu demi persatuan dan kesatuan keutuhan jemaat Tuhan. Sikap Rasul Paulus ini sangat patut diteladani. Dia merendahkan dirinya, bahkan berkorban demi kebenaran. Rasul Paulus tidak berusaha agar dirinya dipuji jemaat melalui pelayanannya. Semua itu dilakukannya supaya jemaat mengagungkan Tuhan atas segala karyanya lewat dia. Rasul Paulus menunjukkan bahwa dirinya hanyalah alat di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil. Karena itu kita perlu belajar dari teladan Rasul Paulus. Belajarlah untuk membiasakan diri memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Biarlah setiap orang yang mendengarnya memuliakan nama Tuhan, bahkan mengagumi setiap karya Tuhan yang luar biasa. Tidak seorang pun yang dapat menjangkau, mengetahui siapa yang akan Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Siapapun mereka, Tuhan pasti menolong dan terus memperlengkapinya sebagai alat Tuhan bagi kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan patut dipanjatkan kepadamu Tuhan, karena kuasa dan kasih-Mu terus melimpah dalam perjalanan kehidupan kami umat-Mu. Firman-Mu yang telah kami baca dan dengarkan di pagi ini
sungguh mengajarkan kami untuk semakin menyadari bahwa hidup ini harus kami pakai untuk terus memberitakan Injil Kristus, sehingga setiap orang yang mendengar dan menerimanya dapat memuliakan Tuhan. Tuhan, di saat ini berdoa bagi semua umat-Mu dalam keberadaan mereka. Apapun peran mereka ya Tuhan, hanya kepadamu kami berseru. Tuhan terus menyertai dan menguatkan mereka dalam menikmati hidup karunia Tuhan. Anak-anak yang Tuhan karuniakan, Engkau juga berkati, peliharakan mereka dengan kasih-Mu. Dalam proses pertumbuhan, Tuhan menjaganya, bahkan yang dalam pendidikan, hikmat dan kebijaksanaan Tuhan akan karuniakan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang dalam usia lanjut. Dalam keterbatasan mereka ya Tuhan, kepadamu kami memohon. Tuhan akan melindungi dan menolong mereka dalam menikmati masa tua mereka. Demikian juga dengan umat-Mu yang sementara bergumul dalam berbagai hal. Tuhan adalah pelindung kami, gunung, batu, dan keselamatan kami. Dan hanya kepada Tuhan kami senantiasa menaruh harap, kekuatan, dan pertolongan Tuhan akan nyatakan bagi setiap umat-Mu yang bergumul. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati. Pakai setiap pemerintah kami untuk menyatakan kasih, keadilan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kehidupan kami hari ini Tuhan, sekiranya Tuhan tetap menyertai kami, menolong kami dalam melakukan berbagai rutinitas kami di hari ini. Segala sesuatu yang kami rencanakan, Tuhan tolong kami supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Ampuni kami Tuhan dan layakkan kami untuk datang berdoa menaikkan syukur kepadamu. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan memberkati.